Baik, selamat malam rekan-rekan Akang Teteh sekalian. Selamat malam. Gimana nih kabarnya rekan-rekan dan Akang Teteh yang hadir di live ini? Baik ya pasti. Wah malam. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua berada di tempat yang baik dan juga dalam keadaan yang baik pula ya rekan-rekan dan Akang Teteh sekalian. Nah sebelumnya, sebelum kita memulai live pada malam hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marsha Finare Rasidan selaku Kepala Departemen Relasi Organisasi KPM Unpad 2025. Selamat malam rekan-rekan yang baru hadir, Akang Teteh sekalian. Jadi di sini saya selama 1 jam ke depan akan memandu rangkaian kegiatan kita di malam hari ini, yakni Catching Up with the Expert episode kedua. Baik, jadi Akang Teteh dan rekan-rekan di era digital sekarang ini pastinya kita sering melihat banyak orang ataupun akun-akun di media sosial yang mampu menarik perhatian hanya dengan tampilan yang sederhana namun konsisten. Nah, konten mereka ini tampak natural namun identitas yang ditampilkan terasa sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sebagai hobi untuk menunjukkan kegiatan kita, tapi juga untuk membranding diri kita. Nah, karena itulah sangat penting untuk membangun citra dan identitas nih rekan-rekan. Kita juga harus bisa memahami bagaimana cara mengelola media sosial secara cerdas dan juga kreatif. Untuk itu, untuk menggali lebih dalam tentang hal tersebut, hari ini kita akan mengobrol tentang tema yang sangat relevan dengan kita, yakni strategi kreatif mengelola media sosial, mengembangkan personal branding yang kuat. Karena seringkali mereka yang mampu mengelola media sosial dengan sangat kreatif dan konsisten inilah yang berhasil membangun personal branding yang kuat dan memberikan pengaruh yang nyata. Nah, Akang Teteh dan rekan-rekan, dengan pembahasan yang menarik dan tentunya sangat dekat dengan kita ini, hari ini hadir bersama kita seorang narasumber yang menekuni bidang tersebut nih rekan-rekan. Beliau fokus pada media sosial dan juga personal branding. Dan malam hari ini beliau akan hadir dan berbagi banyak ilmu dengan kita semua. Selain ilmu, ia juga akan memberikan kita beberapa cerita tentang pengalaman beliau terkait media sosial dan personal branding ini. Untuk itu, langsung saja mari kita undang Teh Salma Khairunisa. Baik, sebelumnya saya izin untuk mengundang Teh Salma terlebih dahulu. Halo Teteh. Nah, ini dia Teh Salma. Halo Teh Salma. Halo Tera, ya suara aku jelas? Jelas sekali Teteh. Wah, cantik sekali ya Teh Salma ini. Malam-malam masih fresh ya Teh ya. Raya juga ini fresh banget kita malam-malam mau Hmm. nge-live. Iya kan di sini kita mau berbagi rekan-rekan dan akan teteh sekalian ya Teh ya untuk Oh, tema kali ini yakni personal branding. Nah, jadi Teteh, aku mau tanya dulu sebelumnya gimana kabar Tetehnya di malam hari ini? Alhamdulillah kabar aku baik dan karena ini hari Sabtu juga aku hari ini libur. Jadi bisa menyempatkan waktu untuk ikut live sama KPM Unpad. Alhamdulillah, terima kasih ya Teh ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama saya di sini dan juga bersama KPM Unpad serta rekan-rekan yang telah hadir di Catcher pada episode 2 ini. Nah, uh, sebelum kita masuk ke obrolan kita terkait strategi kreatif untuk membangun branding ini, sebenarnya
menurut Teteh nih, aku ingin tanya, sih personal branding itu Teh, dan kenapa penting banget sih Teh untuk generasi muda tuh punya personal branding yang kuat, dan kita tuh harus menguasai hal tersebut. Oke, ini based on my experience ya Raya. Boleh Teh, Dari diri bangga. aku sendiri, personal branding ini bagaimana orang-orang mengetahui diri kita ini siapa. Untuk saat ini, aku di kantor bahkan teman-teman aku tuh taunya aku adalah KOL bootcamp atau seorang KOL yang berhasil switch karir, alhamdulillahnya seperti itu. Mengapa demikian? Karena aku alhamdulillahnya mulai membangun personal branding aku khususnya di TikTok mulai dari pertama kali aku switch karir hingga aku mendapatkan pekerjaan. Dan proses aku switch karir itu aku mengikuti bootcamp seperti itu. Mungkin itu alasan kenapa orang-orang memanggil aku KOL bootcamp atau seorang KOL spesialis yang alhamdulillah berhasil melewati fase switch karir dan sekarang aku bekerja di bidang yang memang aku tekuni melalui bootcamp seperti itu. Dan personal branding aku juga alhamdulillah merambah ke LinkedIn. Aku kayak membagikan hasil belajar aku dari bootcamp, membagikan kalau misalkan aku ini seorang content creator yang ingin switch karir seperti itu. Jadi memang sekarang orang-orang mengenal aku sebagai orang yang berhasil switch karir seperti itu. Bahkan saat ini banyak adik kelas ataupun bahkan teman seangkatan yang menanyakan tips and trick bagaimana caranya switch karir saat itu. Jadi ini bisa dikatakan, oh branding aku ini kepada orang-orang adalah orang yang sudah bisa melewati fase switch karir seperti itu. Itulah kenapa personal branding ini sangat penting untuk kalian mulai dari awal seperti itu. Kalian ingin membawa diri kalian ini kemana? Apakah ingin menjadi MC, protokoler, atau seperti aku switch karir seperti itu untuk memudahkan nantinya mendapatkan pekerjaan untuk aku pribadi seperti itu. Oke, berarti kalau aku sum up tuh tentang personal branding ini berarti untuk membuat orang-orang tuh kenal kita itu siapa sih, kita itu apa sih gitu di mata orang-orang. Betul, betul sekali. Oke, begitu ya Teh ya. Nah, aku cukup penasaran nih Teh, kenapa pada akhirnya Teteh mengambil ruang lingkup media sosial sebagai bidang yang Teteh tekuni? Karena aku lihat nih, Teteh lumayan aktif ya, main main IG-nya dan juga bikin kontennya nih Teh, dan seru gitu. Oke, thank you banget buat pertanyaannya. Tapi ini mungkin agak panjang ya jawabannya. Nggak apa-apa Teh, bangga Teh. Jadi kenapa aku menekuni bidang ini? Jadi setelah lulus tahun lalu ya di Agustus 2024, of course aku akan mencari pekerjaan seperti itu. Cuman memang di bidang aku ini mungkin belum rezekinya kali ya. Untuk aku sedikit kesulitan seperti itu. Lalu setelah aku coba scroll-scroll platform lain, LinkedIn, Jobstreet, Glints, dan lain halnya, aku ini melihat kayak kok role ini nih banyak banget gitu. Digital marketing, ada sosial media, spesialis strategis, influencer marketing, ada influencer spesialis strategis, ada copywriter, dan banyak halnya lah seperti itu kan. Terus kayak kok ini bidang yang nggak aku tahu, nggak linear sama aku, tapi banyak ini peluangnya kayak gitu kan. Terus karena memang di dunia peternakannya sebelumnya aku ini memang agak kesulitan, ada struggle lah seperti itu. Jadi aku memutuskan apa aku coba ya untuk switch karir. Aku coba untuk mengambil langkah lain seperti itu karena memang di saat itu setelah lulus aku ingin mendapatkan pekerjaan seperti itu. Dan setelah aku dalami, aku melihat konten kreator yang memang membagikan hal tentang sosial media, tentang digital marketing. Akhirnya aku memutuskan untuk terjunlah belajar di dunia digital marketing. Apalagi digital marketing ini banyak banget bootcamp-bootcamp yang memang menyediakan pematerian dan juga sertifikasi lah seperti itu untuk digital marketing. Dan setelah aku join, aku tuh berpikir kayak aku ini nggak punya pengalaman. Kalau misalkan aku nanti lulus, apakah HR akan percaya dengan kemampuan aku yang mana kita ini sangatlah banyak orang yang ingin melamar di bidang ini gitu. Jadi kompetensi ya, kompetisinya ini sangat sengit seperti itu. Jadi aku ingin membedakan diri aku dengan yang lainnya seperti itu. Ketika aku tidak punya pengalaman, aku yakin HR akan meragukan kemampuan aku seperti itu. Alhasil aku mencoba untuk
membangun branding aku di TikTok khususnya saat itu. Aku mulai untuk sharing tentang perjalanan aku switch karir, tentang pengetahuan aku dan lain-lain. Aku harap di sana ketika aku membangun branding aku di TikTok, aku harap HR akan lebih percaya terhadap aku, terhadap kemampuan aku, walaupun aku ini switch karir dan belum punya pengalaman kerja seperti itu. Nah dari situ aku juga udah ada audiens, dan ketika aku apply pekerjaan di CV aku juga aku cantumin aku seorang konten kreator, aku dulu kepala divisi hubungan masyarakat yang mana aku juga mengelola sosial media seperti itu. Jadi walaupun aku belum punya pengalaman magang, tapi kayak aku udah punya pengalaman nih handle sosmed kayak gitu. Aku juga udah paham nih tentang fitur-fiturnya, dan pada saat itu memang yang aku apply itu di bidang KOL spesialis. KOL spesialis ini masih tetanggaan lah ya mungkin sama sosial media kayak gitu. Jadi aku mulai rajin buat konten, mulai kayak share pengalaman aku switch karir, share pengalaman aku pertama kali dapat kerja, dan akhirnya di situ personal branding aku adalah orang yang memang berhasil switch karir saat itu. Bahkan kayak teman-teman aku yang pertama kali lihat, karena dunia ini tuh sangat sempit, Raya. Dunia ini tuh sangat sempit. Ketika aku masuk di perusahaan aku yang saat ini, ada anak baru juga sama kayak aku, mereka tuh kayak, oh kamu yang sering ngonten di LinkedIn ya, yang kayak gitu. Oh berarti di situ kan orang-orang mengenal aku sebagai orang switch karir seperti itu. Wah, jadi memang personal branding ini sangat besar ya efeknya ya Teh, apalagi sampai Betul. teman-teman kerjanya sampai nyadar, oh ini Teteh yang ada di TikTok yang switch karir itu ya gitu. Iya, betul. Itu sangat-sangat, Hmm. apalagi kalau FYP, aku sempat ini Wah. cerita agak kurang enak. Aku dulu sempat di layoff di perusahaan sebelumnya. Saat itu kan aku juga bikin konten ya. Cerita aku di layoff, dan itu FYP nembus 500 views kalau nggak salah. Dan ketika aku masuk di perusahaan aku yang sekarang, kayak, oh konten kamu yang lewat itu ya, iya kan. Jadi kayak orang-orang tuh mengenal aku gitu kan. Aku juga sering live, terus kayak orang-orang mengenal aku adalah orang yang memang suka ikut bootcamp, apa namanya, mengetahui tentang sosial media dan juga KOL seperti itu. Jadi personal branding ini sangat-sangat berpengaruh. Oke, Teteh. Terima kasih atas ceritanya. Tapi aku mau ada pertanyaan lanjutan nih, Teh. Kan Boleh. tadi Teteh bilang kalau misal ini tuh efeknya besar banget. Tapi Teh sebagai orang yang mungkin agak apa ya, agak takut gitu untuk mencoba membangun personal branding, dan kendala-kendala yang ada ketika Teteh membangun personal branding ini apa ya Teh? Dan gimana sih cara kita untuk bisa berani gitu kayak build personal brandingnya kita ini? Jujur, untuk hal terbesar yang aku alami saat membangun TikTok aku lah ya, personal branding aku untuk aku lebih diketahui oleh halayak gitu. Itu ada dua, yaitu ketemu dengan orang yang aku kenal dan konsisten. Karena untuk konsisten itu emang cukup sulit banget, aku akui cukup sulit konsisten itu. Kadang aku kayak seminggu ngonten, seminggu enggak, padahal kan itu nggak boleh banget ya, kayak bulan ini nggak ngonten, bulan depan mau ngonten lagi, karena itu akan sangat-sangat mempengaruhi nanti audiens dan juga algoritma kita gitu, bisa hilang gitu lah istilahnya. Dan juga gimana ya, aku tuh takut konten aku ini lewat di orang yang aku kenal kayak gitu, kayak aku masih malu lah, belum percaya diri. Dan setelah aku berkecimpung di dunia ini, di perusahaan aku pun banyak orang-orang yang memang membangun personal brandingnya, tapi itu terhalang oleh rasa malas dan juga malu ketika orang yang dikenal ini tahu kalau kita ini mulai ngonten gitu. uh, itu bukan cuma satu dua orang, tapi banyak banget orang yang aku kenal, ketika tanya gimana sih caranya ngonten, aku tuh malu banget kalau misalkan ketahuan sama orang, aku tuh malu banget, kayak terlalu fokus terhadap pemikiran orang terhadap kita seperti itu yang memang proses paling sulitnya seperti itu. Tapi cara melawannya sendiri, kalau aku untuk konsisten ya, untuk konsistennya sendiri aku melawan dengan cara kayak, tujuan aku nih apa kayak gitu, aku ini pengen konten biar nanti aku bisa dapat pekerjaan kayak gitu kan, aku pengen konten biar HR mengenal aku sebagai orang yang uh, mumpuni di bidang ini, sebagai orang yang memang belajar di bidang KOL marketing ini seperti itu.
Jadi aku terus konsisten saat itu sampai akhirnya alhamdulillah aku mendapatkan pekerjaan, tapi aku tetap terus ngonten karena di sana juga aku tahu bahwa perjalanan aku masih jauh kayak gitu. Jadi ketika aku malas ngonten, biasanya aku memang ada break lalu kayak musahabah diri lah gitu kan, kayak berpikir kembali aku tuh masih banyak loh goals-goals yang pengen aku capai kayak gitu. Jadi di sana aku mulai semangat kembali gitu. Tapi untuk solusi lainnya dan untuk solusi lainnya kalau misalkan malu untuk konten di depan banyak orang, takut konten kita lewat di depan orang, itu awalnya juga aku sangat-sangat malu ya, susah untuk melawannya. Tapi lagi-lagi aku berpikir kayak banyak ternyata banyak juga orang-orang yang bangga sama aku ketika aku show off diri aku di sosial media kayak gitu, karena nggak semua orang bisa, bahkan orang-orang yang malu tersebut ketika melihat aku mereka bangga dan mereka ya gimana caranya untuk lebih percaya diri seperti itu. Untuk saat ini pun aku masih malu kayak kalau aku live orang tua aku nonton kayak aku nggak mau gitu, aku masih nggak bisa. Waktu itu aku live teman KPM aku Sakif nonton, aku pun nggak mau gitu, kayak terlalu malu lah gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu mulai terbiasa, ternyata pandangan orang-orang tuh nggak negatif kok ketika nonton aku. Itu tuh cuman pikiran aku aja yang numpuk gitu karena merasa takut. Akhirnya mulailah percaya diri untuk sering live, sering buat konten dan lain halnya kayak gitu. Oke, Teteh. Wah, sangat insightful ya, Teh ya. Apalagi aku pun merasa seperti itu, Teh. Aku ingin membuat personal branding, tapi aduh takut orang-orang lihat gitu. Padahal sebenarnya mungkin benar kata Tetehnya itu cuma pemikiran kita aja. Orang-orang justru nggak mikir negatif, malah justru ngeliat kita sebagai Betul. wow keren gitu. Mungkin ya, Teh ya. Iya kan, iya keren banget kamu udah bisa show off gitu kan. Dulu Hmm. LinkedIn aku tuh sepi banget, Rai. Dulu LinkedIn aku sepi banget dan akhirnya aku pertama kali lihat LinkedIn itu, contoh aku tuh Dinda, waktu itu Dinda teman aku juga di KPM 20. Itu dia LinkedIn-nya udah cukup terisi lah gitu. Tapi aku tuh bingung apa yang mau aku isi dan apa yang mau aku berikan lah gitu kan di LinkedIn aku. Tapi dengan berjalannya waktu itu aku belajar bootcamp pun udah mulai aku isi dengan pengalaman belajar aku, dan dari situ mungkin ya personal branding aku mulai terbangun, orang-orang mulai connect ke aku kayak gitu. Dan alhamdulillah di LinkedIn pun followers aku mulai naik karena memang terbantu dari TikTok kayak gitu. Jadi lumayan banget itu Raya buat HR reach out aku. Jadi buat fresh graduate personal branding tuh sangat-sangat ngaruh banget karena LinkedIn itu kayak Tokopedia-nya HR lah gitu. Jadi kayak scroll-scroll lihat kandidat-kandidat yang sangat-sangat berpotensi seperti itu. Oke, Teteh. Mungkin tadi karena Teteh sempat nyebut terkait konsistensi nih, Teh. Gimana sih caranya membuat konten, maksudnya kayak biar terus-terusan dan konsisten untuk ngupload apa sih hal yang harus dilakukan dalam memproduksi konten tersebut gitu, Teh. Soalnya kan kadang tuh ide tuh nggak muncul setiap saat dan tapi di satu sisi kita juga harus konsisten gitu, Teh. Nah, kira-kira apa nih tips and trick dari Teteh? Oke, untuk cara produksi konten, kalau aku sendiri, aku pasti akan membuat konten yang memang relate sama aku kayak gitu. Dari dulu tuh aku pengen banget konten, Rai. Cuman kayak aku tuh bingung konten apa ya yang bagus untuk aku. Yang pertama kalau fashion, aku ini bukan orang yang punya banyak outfit dan suka mix and match. Jadi ya udah outfit aku itu aja. Yang kedua beauty, aku ini nggak pede menunjukkan wajah aku, bare face aku gitu kan dan lain halnya. Jadi itu juga nggak memungkinkan. Nah, ketika aku memang alhamdulillah memutuskan untuk switch karir, dan ketika aku lihat switch karir ini aku bisa membuat konten tanpa menunjukkan wajah aku di awal. Jadi aku mulai pede nih, oh kayaknya ini bisa deh aku bawa ke sosial media aku sebagai konten pertama aku kayak gitu, karena aku relate, aku sedang menjalankan dan kontennya pun tidak perlu menunjukkan wajah aku di awal sebagai orang yang memang malu untuk konten gitu kan. Dan akhirnya aku mulai memproduksi konten yang memang aku kuasai seperti itu. Karena pasti banyak lah orang-orang yang memang malu untuk menunjukkan wajah di sosial media untuk pertama kali konten. Nah, aku mulai untuk membuat karosel yang memang nggak ada wajah akunya seperti itu, cuman kayak laptop, dinding, yang mana aku kasih tulisan kayak gitu, perjalanan aku switch karir dan lain halnya. Nah, ternyata konten seperti itu pun naik seperti itu. Ketika konten karosel aku mulai naik dan lain halnya, aku mulai evaluasi lah konten aku ini apa yang harus diperbaiki. Nah, dari situ aku mulai menunjukkan wajah aku, kayak pokoknya untuk membuat konten ini produksinya sangat-sangat bertahap gitu. Mulai dari yang konten cuman foto dikasih teks, cuman
apa namanya laptop dikasih teks dan lain halnya, dan mulai aku menunjukkan wajah aku seperti itu. Dan untuk konsistennya sendiri, karena apa ya, karena niche aku di TikTok itu relate dengan kegiatan aku sehari-hari, jadi idenya nggak bisa habis, Rai. Jadi memang harus mencari niche yang memang sesuai sama kita gitu. Kalau aku sendiri kan bootcamp, oh tiap hari aku ikut bootcamp. Dan ketika aku mendapat kerja pun, aku mendapatkan ilmu baru. Kayak aku bisa bikin konten day one di kantor, day two di kantor, oh POV anak baru. Jadi kayak banyak hal-hal yang bisa aku explore ketika memang niche itu sesuai banget sama aku gitu. Niche yang aku sukai seperti itu. Pada saat itu ketika aku memang punya ide tiba-tiba muncul, biasanya aku catet kayak gitu. Jadi ketika aku males, ketika lagi stuck, oh aku punya bank konten aku sendiri kayak gitu. Jadi nggak ada kata apa namanya kehabisan konten, tapi yang ada tuh malesnya aja sih kayak gitu untuk memproduksinya kayak gitu. Oke, Teteh. Wah, ternyata banyak ya yang apa namanya yang bisa dijadiin ide konten gitu ya, Teh ya. Asalkan niche-nya sudah tepat gitu ya, Teh. Udah tinggal Betul. apa ya? Udah tinggal ya udah be yourself dan kita mengontenkan apa yang kita lakukan saat itu karena udah ketemu nih sama eh, sama orang sama niche yang tepat gitulah istilahnya. Oke, Teteh. Aku Betul. mau... Jadi kalau misalkan hmm? Oh, enggak, Teh. Boleh lanjut dulu mungkin? Oh ya, jadi kalau misalkan konten kamu cuma a day in my life aja, sebenarnya itu bisa kok dibuat berkali-kali kalau misalkan kamu udah punya audiensnya kayak gitu. Banyak banget, aku juga pernah handle influencer. Dia ini niche-nya banyak kayak day in my life kayak gitu, tapi nggak apa-apa, itu bisa kamu terus buat. Pasti kan di hari-hari kamu itu ada hal yang gongnya lah gitu kan, ada hal yang pasti akan berbeda daripada hari sebelumnya. Dan itu bisa dimasukkan jadi footage dan lain halnya ketika kamu memang udah punya audiens di day in my life kamu kayak gitu. Oke, Teteh. Aku mau ke next question. Boleh ya, Teh ya? Boleh, boleh. Oke, Teh. Jadi, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang nggak pernah Teteh sangka, tapi ternyata tuh bermanfaat banget dalam bermedia sosial? Mungkin kayak skill atau tools gitu yang Teteh tuh ngerasa kayak, ah ini mah ecek-ecek, tapi ternyata kepake gitu loh, Teh, waktu Teteh membuat personal branding tersebut. Hmm, kalau misalkan yang nggak disangka-sangka tuh ini, aku mau buat konten. Oh, ini aku pernah konten paling gong aku di LinkedIn yang aku posting. Aku pikir kayak, ini konten biasa aja. Nih orang-orang tuh pasti tahu kok. Tapi pas aku posting, ternyata itu postingan yang gong banget yang membuat HR-HR ini notice aku kayak gitu. Yang postingan ini tuh sampai 800 like atau 700 like di LinkedIn, itu udah termasuk banyak ya kalau di LinkedIn kayak gitu. Betul-betul. Karena jarang-jarang banget konten di LinkedIn tuh bisa dapet ratusan like kayak gitu kan. Terus kayak, tapi kan ini cuman konten, aku tuh cuman cuman bikin konten headline-nya cara listing 100 KOL. Mostly menurut aku ini tuh cukup mudah gitu, tapi ternyata apa yang aku pikir mudah ternyata bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Jadi hal sekecil apapun tuh ternyata nggak boleh dianggap kecil, bisa jadi memang ini tuh bermanfaat banget untuk orang lain. Itu kayak awal-awal aku mau posting ya, aku tuh kayak posting gak ya, masa konten kayak gini aja aku posting sih kayak gitu kan, orang-orang ini pasti tahu kok cara listing 100 influencer gitu kan. Tapi ternyata itu gong itu yang membawa LinkedIn aku pada saat itu naik banget lah followersnya kayak gitu, dan sampai sekarang juga masih terus berjalan gitu like-nya. Itu sih yang aku pelajari, apa ya, hal kecil itu ternyata hal kecil buat kita ternyata bukan hal kecil juga untuk orang lain kayak gitu. Jadi mungkin ke ini tuh pengetahuan, tapi ya menurut Iya kita betul. biasa aja kan. Tapi itu wah banget gitu. Itu yang wah ini gak boleh kan ini jatuh jangan kemampuan diri ya, Teh ya. Iya Ya. betul, jadi kayak bukan ke tools tapi lebih ke pengalaman dan ilmu yang kita tahu aja, apa Hmm. perjalanan aku saat ini gitu. Oke, oke, Teh. Tentang di ada taktik atau mencapai Wait, kayak sinyalnya jelek deh. aku Bentar maunya ya. target audiens aku kayak gini 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 atau seiring dengan memproduksi konten tersebut barulah nanti muncul niche-nya.
Oke, aku nangkep pertanyaan kamu. Maaf tadi agak nge-lag. Jadi pertanyaannya buat nentuin audiens ya. Iya Teh, jadi apakah audiensnya ini tuh udah ditentuin dari awal, maksudnya udah ditargetin dan wah udah ada apa ya pemikiran gitu di awal niche-nya orang-orang yang seperti aku gitu mungkin, atau seiring dengan Teteh melakukan produksi Berjalannya waktu. konten dan upload, iya, seiring dengan berjalannya waktu itu barulah ketahuan kayak oh ternyata niche-nya ini gitu Teh. Oke, jadi aku sebelumnya ini pernah pernah talk show juga sama beberapa kreator saat itu. Ada dua tipe. Kalau misalkan kamu akun untuk organisasi seperti KPM atau kamu punya komunitas, so pasti audiensnya sudah ditentukan dari awal. Kamu ingin remaja umur sekian, kamu ingin wanita, kamu ingin audiensnya laki-laki, itu pasti udah ditentukan dari awal. Tapi kalau misalkan untuk pribadi, untuk konten kreator, itu nggak bisa uh, bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya belum bisa kita tentukan di awal seperti itu. Kita juga nggak tahu nih konten mana yang akan works di akun kita seperti itu. Waktu itu kalau kamu tahu konten, kamu tahu Ica Marfuah nggak atau Juagma Kalimah? Tahu Teh, aku suka Nah, nonton. itu kan, nah itu seorang konten kreator yang waktu itu sempet talk show lah sama aku kayak gitu. Ternyata konten dia di awal itu bukan Ica Marfuah, tapi tentang Hmm. fotografer. Nyangka nggak kamu? Aku tuh kayak shock banget. Kamu pernah bikin konten fotografer? Kok nggak pernah lewat ya di aku? Iya, karena yang naik ini Ica Marfuah, katanya gitu kan. Waktu itu dia bikin konten fotografer, banyaklah konten-konten lainnya, tapi ternyata kurang naik kayak gitu. Akhirnya dia ini mulai riset apa sih yang disukai sama audiens kayak gitu, audiens dia ini maunya apa kayak gitu, dan akhirnya ketika dia mempunyai inspirasi tentang POV jadi anak SD, anak SMP yang cukup ABG alay lah, ya. maksudnya cukup anak SMP ya, ABG ABG yang lagi masa puber. Nah dia ini memang karena memang jiwanya sudah suka melawak kayak gitu, akhirnya dia buat dan naik gong gitu kan konten itu. Jadi untuk sampai ke konten yang membuat gong, yang apa ya, yang mendapatkan audiens, banyak trial and error konten-konten lainnya seperti itu. Nah di sana ketika memang Ica Marfuah ini naik, dia mulai terus memproduksi konten Ica Marfuah dengan POV POV lainnya. Ada lebaran, ada yang memang anak ABG yang lagi baru pacaran, ada yang memang ABG yang berantem sama sahabat. Itu dia mulai kreasiin lagi, tapi dengan pemeran utamanya Ica Marfuah. Walaupun di awal ini waktu pertama kali konten dia nggak tahu nih apa ya namanya, mau kemana dibawanya kayak gitu, kayak ya udah coba-coba berbagai format lah kayak gitu. Nah aku pribadi pun saat pertama kali konten, aku nih nggak akan nyangka bahwa audiens aku adalah orang-orang yang memang baru pertama kali ikut bootcamp, karena saat itu aku cuma ingin membagikan pengalaman aku lah kayak gitu. Nah pada saat itu uh, aku memposting karosel dan oh ada nih audiensnya yang relate sama aku, dan itu kontennya lumayan naik banget, dapat 50.000 views saat itu. Dan aku melihat komen-komennya relate gitu sama aku, mereka ini suka dengan konten aku, bahkan kayak nanya, kak abis ini stepnya apa ya kak, kak kamu bootcamp di mana. Nah dari komen-komen tersebut kan bisa aku jadikan konten kayak gitu. Nah akhirnya konten aku di TikTok itu mostly orang-orang yang memang sedang berjuang switch karir juga, atau memang fresh graduate yang bingung arah karirnya seperti apa, seperti itu. Itulah cara aku membangun audiens, walaupun di awal aku ini nggak tahu audiens aku mau siapa kayak gitu, tapi aku coba membagikan hal-hal yang aku suka dulu seperti itu, aku relate lah dengan aku. Nah dari situ, dari carousel aku nih coba format lain, reels, VO, direct talk, dan lain-lainnya. Kayak aku mau coba konten mana nih yang paling naik di akun aku, dan ternyata yang paling naik ini carousel seperti itu. Nah aku juga bikin nih day one kerja dan lain-lain, tapi memang kurang naik kayak gitu. Jadi kayak oh kalau misalkan targetnya orang-orang yang bekerja, kayaknya memang kayak gitu di akun aku lebih bagusnya untuk bahas-bahas tentang bootcamp yang memang audiensnya udah ketargetnya adalah audiens yang memang sedang mencari rekomendasi bootcamp kayak gitu. Jadi tiap akun pasti akan berbeda gitu. Agak panjang ya. Ya, nggak apa-apa Teh, nggak masalah karena sangat bermanfaat banget nih Teh, karena aku pun baru tahu kalau ternyata konten creator itu akan susah ya Teh ya kalau misal mereka udah menentukan target audiens dari awal, karena masih belum kebayang apa-apa nih, kita masih harus trial Betul, and error ya Teh ya, seperti yang betul. Teh Jadi tadi kayak udah bilang.
Betul, jadi kayak nggak bisa nih di awal aku fashion, oke, misalkan aku di awal pengen fashion, tapi kalau misalkan fashion ini, kalau kamu menentuin di awal nih fashion, tapi kamu harus Hmm. coba berbagai format, mau direct Hmm. talk, mau VO, mau carousel, apa, mau UGC, itu tuh banyak banget format-formatnya. Jadi kita trial and error-nya cukup cukup lama lah kayak gitu. Aku juga waktu itu belajar kan. Kalau misalkan kamu tahu ada namanya kreator Ade Fitriani. Dia ini seorang digital marketing waktu itu sharing tentang digital marketing. Dia ini kontennya dari bawah sampai atas selalu bahas digital marketing, rekomendasi apa bukan rekomendasi tapi kayak menyediakan sheet kayak gitu untuk belajar seorang digital marketing dan lain-lain. Tiba saatnya dia ini bahas tentang kosan di Jakarta, viewsnya turun anjlok kayak gitu. Jadi memang niche ini agak sulit sih ditentukan, tapi lebih ke coba untuk testing dulu aja apa yang bagus untuk akun kamu kayak gitu. Oke, Teteh. Hatur nuhun ya, Teh, ya, atas banyaknya informasi yang tadi udah Teteh kasih. Karena menurut aku itu sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat informatif buat kita-kita yang baru mau terjun gitu. Kayak, aduh bingung gimana ya, apakah orang nanti akan cocok. Tapi ternyata emang kayak gitu tuh, pemikiran seperti itu ya harus di face it gitu ya, Teh. Karena emang itulah caranya dengan kita trial and error itu. Barulah nanti ketemu apa sih yang audiens kita suka, apa sih yang bikin konten kita naik, dan seperti itu ya Teh ya. Betul, betul banget Raya. Jadi memang harus dicoba gitu. Kalau nggak nyoba, Hmm. nggak akan tahu apa yang disukain sama audiens kita gitu. Oke Teh. Nah aku mau ke next question, boleh ya Teh ya? Boleh. Oke, next question nih Teh. Pernah nggak sih Teh, Teteh mendapatkan suatu kesulitan tentang produksi video, tapi di satu sisi Teteh kan juga tadi nge-spill nih kalau Teteh ini fokusnya di KOL specialist gitu. Mungkin saat itu Teteh lagi kerja, tapi di satu sisi Teteh juga, aduh aku harus ngonten. Itu pernah nggak sih Teh, dan gimana sih caranya untuk apa ya, untuk keluar dari masalah tersebut? Oke, pasti sering sih itu. Maksudnya kayak aku membagi waktu untuk kerja dan editing video itu benar-benar sangat-sangat sulit kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya karena aku bekerja di bidang KOL spesialis yang mana kan aku ini riset juga tentang video lagi viral atau influencer-influencer yang berpotensi untuk collab dengan perusahaan aku dan lain halnya. Nah, di sana aku tuh pasti selalu scroll down konten-konten yang memang apa ya namanya relate dengan aku juga. Kadang aku kan kerjasama sama influencer yang memang niche-nya itu pekerja kantoran atau niche-nya ini sama lah kurang lebih sama kayak aku. Nah di sana biasanya aku tuh kayak mencari referensi untuk aku sendiri kayak gitu sambil menyelam minum air lah gitu. Kayak sambil mencari influencer untuk perusahaan aku kadang kayak oh ini konten relate ya, bisa aku recreate ya kayak gitu. Aku save untuk diri aku sendiri. Jadi kayak walaupun aku tumpang tindih nih jamnya, tapi aku bisa mengakalinya dengan seperti itu. Walaupun memang untuk dijalaninya ini agak sedikit sulit kayak gitu. Oke, Teh. Berarti mungkin kalau misal aku bisa simpulkan lebih ke gimana kitanya aja manajemen apa waktu, dan mungkin untuk job seeker bisa mencari pekerjaan yang mirip-mirip gitu. Kalau misal mau jadi Betul. untuk membangun personal branding, tapi di satu sisi kita juga ngelakuin kerjaan kita gitu ya, Teh ya. Karena Iya, betul. nggak ini ya, maksudnya nggak yang jom banget gitu lah, karena masih saudaraan lah KOL spesialis Iya. yang mana kita harus riset-riset terkait video-video viral dan konten-konten kreatif, tapi di satu sisi kitanya juga kan mau membuat konten kreatif, jadi ya sambil menyelam minum air, betul sih Teh kayak Betul. saya bilang. Jadi aku juga sering banget kayak tahu tentang misalkan aku kan lagi nyari-nyari konten untuk aku kan kayak spesialis lah misalkan kayak gitu. Biasanya aku lihat juga konten-konten orang lain kayak gitu. Oh ini bisa aku recreate kayak gitu. Oh ini bisa lah aku buat aku save dulu nanti aku buat hari Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi Senin sampai Jumat fokus kerja sambil kalau ada yang lewat ya aku save kayak gitu. Oke, Teteh. Nah, aku juga mau tanya nih, Teh. Terkait tools yang Teteh pakai sendiri untuk mengedit video-video gitu, apakah harus pakai kamera yang wah banget gitu, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang mungkin kita tidak ketahui agar kontennya, produksinya lebih bagus gitu, Teh. Mungkin Teteh bisa spill gitu apa-apa aja sih, Teh, tools yang Teteh pakai?
Oke, untuk toolsnya simple banget sih, Rai. Aku tuh cuma pakai CapCut aja. Wah, gitu. Jujur itu, cuman sekarang menyebalkannya semuanya harus berbayar gitu kan. Betul sekali teh. Jadi harus pinter-pinter gitu. Kadang aku cuma pakai CapCut aja sih sejauh ini karena konten aku mostly carousel itu biasanya aku pakai Fonto gitu kan. Aku biasanya cuma nyari font-font yang memang cukup eye-catching lah kayak gitu. Karena konten juga kan kalau nggak eye-catching orang-orang akan skip kayak gitu. Jadi aku menggunakan Fonto dan juga CapCut kayak gitu. Dan kalau misalkan untuk device aku sih handphone sehari-hari aja ya. Cuman memang akan full memory terus kayak gitu, kayak dikit-dikit hapus dikit-dikit hapus, jadi kayak aku tuh jarang banget sekarang arsip foto yang sangat-sangat banyak, jadi kayak abis tag konten hapus, tag konten upload hapus kayak gitu. Jadi kalau ada, alhamdulillah udah ada endorsan yang memang agak lama gitu kan approval kontennya, itu menghabiskan banyak memori kayak gitu, jadi harus sabar-sabar sih kayak gitu kalau dari aku. Berarti toolsnya mungkin sabar ya teh ya. Sabar dan tadi CapCut dan Fonto. Iya betul teh. Mungkin ini kali ya teh, apa namanya, Google Drive mungkin bisa membantu teteh biar nggak full banget, atau Oh drive ya, juga ikutan penuh teh. drive aku juga udah penuh sih Wah, kebetulan. memang memang intinya harus sabar ya teh ya untuk tag Iya, konten, iya hapus jadi terus kayak retag dan lain langsung sebagainya. diarsip aja. Betul betul Betul. betul betul Jadi teh. kayak konten tag konten, terus habis itu edit, upload, hapus. Makanya aku tuh biasanya eh H+1, H+2 tuh udah upload kegiatan Hmm. aku gitu kalau mau bikin konten. Jadi kayak biar nggak full memori di HP. Oke Teteh. Nah, mungkin karena sudah banyak ya Teteh udah menyampaikan informasi-informasi dan tips and trick terkait personal branding ini, aku mau nanya nih, kalau misal harus memberi kalimat untuk audiens, mungkin untuk akang Teteh dan rekan-rekan yang menonton live ini, agar mulai membangun personal branding hari ini juga, gitu. Kalimat apa yang Teteh akan sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di sini? Ada apa ya? Oke teman-teman, mungkin penontonnya banyak fresh graduate ya, atau misalkan mahasiswa-mahasiswa pastinya, karena ini Mahasiswa uh, sipil-sipilnya ya. ya platform KPM Unpad gitu. Yang pengen aku sampaikan adalah mumpung kalian sedang di fase mahasiswa, personal branding lah segiat mungkin sampai memang nantinya perusahaan yang akan mencari kamu, bukan kamu yang mencari perusahaan. Percayalah, personal branding di LinkedIn itu nggak akan pernah mengecewakan, karena sejauh ini alhamdulillah walaupun aku sudah bekerja, banyak sekali perusahaan yang approach aku melalui LinkedIn seperti itu. Jadi untuk kalian yang memang mahasiswa yang mempunyai target kerja dan lain-lain nantinya, cobalah untuk personal branding dari sekarang agar nanti tidak menyesal di kemudian hari kayak gitu teman-teman. Aku sedikit menyesal karena kayak terbilang telat, tapi ya nggak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak sama sekali, itu quotes Betul. yang sering kita dengar. Oke, atur nuhun Teteh atas apa ya, atas wejangannya, atas motivasinya. Mungkin di sini di rekan-rekan dan akses kalian yang menonton live catcher episode 2 ini, apakah ada yang mau bertanya ke Teh Salma terkait topik yang kita bicarakan pada malam hari ini? Ayo, ayo, jangan malu-malu. Aku tuh Sama biasanya sering live juga kan. Aku kenapa tuh? biasanya sering live di TikTok. Cuman Oh, cuman udah jarang karena kerjaan aku lumayan numpuk kayak gitu. hmm. Sulit. Berarti emang udah biasa ya Teh ya ngobrol-ngobrol seperti ini ya Teh ya. Banyak yang Iya, nanya juga Teh. biasanya banyak Berarti. yang nanya sih. Banyak yang Hmm. nanya rekomendasi bootcamp, Hmm. terus kayak day one tuh harus ngapain aja, atau cara di notice HR itu harus kayak gimana. Bahkan eh, banyak banget alhamdulillahnya audiens aku tuh yang udah mulai ngonten juga kayak gitu. Aku ngeliat banget kayak dari dia mulai ngeliat aku ngonten dan akhirnya sering nanya-nanya di live, dan sekarang dia udah bikin konten sendiri lah gitu. Terus kayak ya, seneng banget kayak gitu. Pasti sih Teh karena kayak merasa apa ya, bisa mendorong Berkontribusi. semangat gitu ya Teh ya. Iya, merasa kayak oh diri aku nih ada kontribusinya dikit lah gitu. Oke Teh. Teh. Nah di sini aku lihat ada yang bertanya nih Teh. Teh kalau kita pakai boost yang IG Teh untuk personal, untuk konten-konten boost lain lewat gitu,
iklan-iklan tersebut itu tuh ngaruh nggak sih Teh, atau sebenarnya kayak biasa aja apa gimana? Oke, untuk bus sendiri sebenarnya aku tuh sempet belajar materi ini, cuman nggak terlalu deep. Tapi setahu aku, bus yang langsung ada di HP kalian itu apa ya namanya? Tidak sespesifik yang ada di Meta Ads kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau boost dan lain-lain, better belajar dulu Meta Ads seperti itu karena targetnya tuh akan sangat-sangat lebih rinci menggunakan Meta Ads daripada boost views kayak gitu. Karena istilahnya kalau misal sebenarnya materinya cukup panjang. Jadi kalau misalkan boost ini kan ada objektivitasnya sendiri. Kamu mau carinya views, conversion, kalau misalkan penjualan dan sales conversion, dan ada satu lagi aku agak lupa. Nah, kalau misalkan kamu cuma pengen untuk menaikkan views, itu oke. Tapi biasanya ya memang naik views-nya aja. Kamu ini targetnya apa? Mau nge-boost video kamu kalau views aja ya oke-oke aja. Pakai aplikasi yang ada di IG kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu ada target lain, agar brand ngelirik kamu, agar misalkan KOL spesialis kayak aku ngelirik akun kamu biar di endorse dan lain-lain, itu coba dipelajari dulu bagaimana caranya beriklan kayak gitu menggunakan Meta agar nggak buang-buang uang sih kayak gitu. Karena aku pun dulu pernah pakai boost yang di IG dan jatuhnya lebih ke buang-buang uang sih, Rai, kalau misalkan belum tahu gitu materinya, karena memang yang akan didapat cuman view kayak gitu. Jadi itu memang harus lebih dipelajari lagi daripada, karena sekali ngiklan itu nggak murah kayak gitu. Bisa kalau di TikTok minimal 200.000 kalau nggak salah. Tapi kalau di IG tuh aku agak lupa berapa. Tapi takutnya lebih ke apa namanya, terlalu buang-buang uang kayak gitu dengan target yang tidak diketahui kayak gitu. Oke Tete, berarti kayak kitanya juga memang harus belajar terlebih dahulu ya Teh ya, terkait ads ini tuh efeknya apa sih ke kita, dan apa sih algoritma dari aplikasi yang kita gunakan gitu ya Teh, biar nggak sayang Hmm, gitu ya Teh ya. iya, intinya kayak sebelum nge-ads kamu pengen pengen apa ya, pengen cari apa dulu kayak gitu. Kalau cuman buat naikin views di Instagram kamu biar bagus gitu ya, kelihatan viewsnya 10.000, 20.000, ya oke oke aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu ada target lain, aku biasanya sih pengennya ya kalau ngeboost gitu, biar konten aku nih dilihat sama brand lain gitu kan, jadi aku kelirik gitu kan, jadi kayak oh aku bisa di endorse sih sama brand lain. Nah itu menurut aku itu harus lebih dipelajari lagi sebelum buang-buang uang lah gitu. Oke Tete. Nah, aku ke next question nih dari viewers di sini. Jadi ini pertanyaannya hampir mirip keduanya, jadi aku sum up aja mungkin Teh. Nah, kalau misal setelah konten diunggah itu kan kita nggak bisa mengontrol ya apa reaksi dari audiensnya. Kalau misal ada komentar negatif atau ambigu, gimana sih cara kita menyikapinya gitu sih Teh? Dari Teteh sendiri, apakah pernah mengalaminya, dan gimana cara Teteh untuk menanggapi hal tersebut Teh? Oke, kalau misalkan berarti ini intinya konten kita mendapatkan respon negatif ya dari Betul audiens betul kayak Teh. gitu. Aku sendiri pernah membuat konten yang mendapatkan respon negatif dari audiens. Saat itu aku mau posting konten, apa ya? Pokoknya aku mendapatkan hal yang kurang berkenan kalimat dari influencer kayak gitu, sangat menyinggung ranah pribadi kayak gitu. Tapi tiba-tiba ada orang yang komen kayak, kamu tuh paham gak sih arti komunikasi, kayak ini kan cuman kalimat aja kata gitu, kenapa kamu mengartikannya berlebihan gitu kan. Tapi di sana aku mulai menjelaskan bagaimana perasaan aku saat itu mendapatkan pesan tersebut kayak gitu, dan akhirnya aku mencap pesan ini adalah pesan yang memang sangat menyinggung kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi lebih ke memberikan pengertian mengapa aku memposting konten tersebut kayak gitu. As long as aku nggak memposting konten-konten ketika aku sedang emosi, maksudnya kamu tahu kan konten yang lagi viral saat ini yang Tumblr tuku itu, Iya betul pasti Teh. tahu. Nah itu kan konten yang diposting saat emosi ya kayak gitu, belum berkepala dingin lah gitu. Jadi nggak tahu nih uh, apa yang benar dan apa yang salah kayak gitu. Waktu itu aku memang posting konten ini dengan penuh sadar, dan aku juga tahu kalau misalkan KOL ini memang sudah menyinggung ranah pribadi kayak gitu. Jadi ini aku share untuk pengalaman kayak gitu. Cuman ada audiens aku yang berkomentar bahwa aku ini berlebihan lah gitu. Itu kan namanya juga komunikasi dalam ketikan, nggak ada nadanya lah gitu kata dia gitu. Mungkin dia anak komunikasi dan aku bukan gitu. Dan aku kayak bilang kayak,
oh tapi pengalaman aku dengan dia tuh gini 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 dan harusnya KOL tuh nggak gini 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 gitu. Jadi aku menjelaskan apa yang aku rasakan saat itu, begitu. Jadi intinya jangan memposting saat sedang marah kayak gitu, nantinya berimbas ke diri sendiri gitu. Oke, Teh. Berarti kayak ketika kita mendapatkan respon negatif, kitanya juga harus wise ya, Teh. Harus bijak juga menanggapinya. Kitanya harus bisa memposisikan diri kayak, apakah aku harus menjawab atau nantian dulu jawabnya, nanti tunggu amarahnya reda dulu gitu. Karena Iya betul, betul bisa jadi bumerang juga ya, Teh, ya, untuk diri sendiri. Baru nanti kalau betul, misal sudah reda, baru kita tanggapi dengan POV dari kitanya gitu ya, Teh, ya. Orang nggak anggap kitanya gimana gimana dan mereka bisa mungkin lebih memvalidasi kitanya juga ya, Teh, ya, karena kita sudah betul, menyampaikan POV-nya kita juga gitu. betul. Karena sosial media ini cepet banget nyebarnya kayak gitu. Jadi harus hati-hati, super hati-hati. Oke, oke, Teh. Hmm, aku mau ke next juga nih, Teh. Jadi ada pertanyaan, bagaimana cara meyakinkan diri kita yang masih ada keraguan dalam membuat personal branding, entah karena malu atau takut. Mungkin Teh tadi udah menyebutkan ya, Teh, ya, cuma mungkin akangnya di sini baru datang gitu, jadi Gak apa-apa. uh, belum mendengar bagian tersebut gitu. Gimana sih, Teh, cara biar kitanya tuh nggak ragu lagi, entah itu karena malu, entah gara-gara takut, atau pandangan orang lain. Gimana sih caranya biar tetap percaya diri gitu, Teh? Oke, kalau misalkan untuk terus bisa ngonten untuk menghindari hal-hal tersebut, biasanya ini yang aku sering terapin sih dari zaman kuliah. Pokoknya aku harus tahu uh, apa namanya tujuan aku ngonten tuh untuk apa kayak gitu. Waktu itu tujuan konten aku adalah agar aku ini lebih kredibel di mata HR lah gitu, kayak oh aku ini orang yang bisa loh di bidang ini kayak gitu, walaupun aku switch karir, oh aku ini punya pengalaman loh kayak gitu. Jadi saat itu aku ingin konten agar HR itu bisa tahu kemampuan aku. Nah itu tujuan aku untuk konten. Hasilnya setelah aku switch karir, aku ikut bootcamp dan lain-lain, aku konsisten banget ngonten sampai akhirnya aku alhamdulillahnya mendapatkan pekerjaan seperti itu. Dan untuk rasa malunya sendiri, pada saat itu aku tuh, aku pun malu, aku pun kayak ngerasa kayak, nah aku nggak mau nih teman-teman aku lihat, aku malu banget kayak gitu. Bahkan waktu konten aku pertama kali viral, teman-teman aku pada ngesen kayak, wih viral, viral, viral. Itu kan aku jadi malu ya kayak gitu. Tapi kayak setelah berjalannya waktu, aku mendapatkan insight bahwa sebenarnya itu tuh cuma pikiran aku doang loh, orang-orang ngetawain aku malu di depan orang-orang itu cuma pikiran aku aja, tapi sebenarnya orang-orang itu bangga kok ngelihat aku, cuman untuk menepis pikiran-pikiran yang memang gak seharusnya itu memang butuh waktu kayak gitu. Jadi nggak instan kayak aku bilang kayak gini terus kalian langsung percaya diri itu enggak. Kalian juga harus nyoba nyemplung sendiri, nanti ngerasain gimana rasanya orang-orang itu akan bangga dengan kalian walaupun di awal kalian malu kayak gitu. Oke, oke, Teh. Mungkin aku sedikit nambahin juga ya, Teh, ya, dari apa namanya yang tips and trick dan juga informasi yang Tete udah sampaikan sebelumnya. Kita juga bisa menyesuaikan gimana sih konten yang mau kita buat. Kayak Tete tadi mungkin di awal masih malu, jadi ya udah kita buat konten yang gak usah nunjukin dulu. Kan sebenarnya bisa-bisa Betul, juga ya, Teh, ya. Asalkan betul. kitanya kreatif gitu dan bisa mengetahui kayak kita tuh sebenarnya nggak pedenya gara-gara apa sih? Apakah gara-gara mungkin outfit aku kayak kurang banyak gitu, jadi kayak aku nggak mau ngonten outfit dulu deh, ya nggak apa-apa, nggak masalah juga, kita bisa cari ide lain ya, Teh, ya, karena ada banyak banget Betul, ide-ide sebagai content creator yang nanti akan membuat personal branding dari diri kita sendiri. betul. Oke, apakah ada lagi yang bertanya, rekan-rekan? Mungkin satu lagi bisa nih, bisa Nggak menjawab. kerasa ya, udah mau Iya, 1 jam ras. sudah kayak sangat-sangat seru ya, Teh, ya, ngobrolnya ya, Teh. Ya karena pelajaran ini aku dapetin 3 bulan kalau aku belajar di Wah, bootcamp. Sebenarnya banyak banget kalau kamu bahas dari ads dari yang nanya itu banyak banget tentang materi. Cuman aku memang sempat belajar, cuman kayak nggak terlalu dalam karena kan hasilnya aku apa kerja di bidang KO spesialis ya, yang mana aku belum belajar ads, tapi memang KO spesialis ini juga berhubungan dengan ads kayak gitu. Cuman bukan divisi aku aja gitu. Jadi tahu tapi nggak mendalami gitu. oke, Teteh mungkin aku aja kali ya yang bertanya karena Boleh, sepertinya boleh. sudah
tidak ada yang bertanya lagi, mungkin aku izin tanya Teh, kalau misal menjadi apa namanya content creator dan membentuk apa namanya personal branding ini, apakah kita benar-benar harus yang chronically online yang benar-benar aktif terus dan update-update terus? Kalau misal nggak kayak gitu, apakah nggak bisa? Apakah kita juga harus punya semua sosial media biar kita tahu Oke. apa sih yang viral di sini, apa sih yang viral di sini gitu Teh? Oke, kalau untuk aku pribadi ya, Rai, aku tuh fokusnya di TikTok aja sebenarnya. Karena aku berpikir bahwa TikTok ini change terbesar untuk lebih singkat lah gitu, untuk followers naik dan juga views naik dan akhirnya audiens lebih mengenal aku gitu. Kamu tahu sendiri karena di TikTok ini ada fitur FYP kayak gitu, jadi change-nya itu sangat besar dan aku tuh awalnya hanya fokus di TikTok kayak gitu untuk bikin konten carousel, reels, maksudnya kayak video direct talk dan VO itu aku hanya fokus di TikTok kayak gitu. Dan untuk mengetahui yang apa ya, yang lagi tren untuk di dua platform ini kan sangat sulit ya dengan waktu kita yang terbatas kayak gitu. Jadi menurut aku better untuk fokus ke salah satu platform terlebih dahulu kayak gitu. Setelah aku apa ya, seiring berjalannya waktu, sebenarnya ada beberapa konten kreator yang memang ketika dia posting di TikTok lalu mirroring dia posting di IG itu memang akan naik gitu. Tapi nggak semua akun seperti itu. Ada beberapa konten kreator yang memang format di TikTok ini carousel misalkan, tapi ketika dibawa ke IG itu nggak naik kayak gitu. Misalkan di IG dia naiknya yang VO, yang direct talk. Jadi kayak akan sangat-sangat berbeda untuk algoritma IG dan TikTok ini. Jadi better memang difokuskan ke satu platform dulu, baru memang kalau misalnya kamu udah menekuni, punya waktu lebih banyak, bisa membagi waktu membuat IG dan TikTok itu barulah boleh kamu coba kayak gitu. Karena aku sendiri pun mencoba mirroring dari TikTok aja, tapi ternyata di IG ini memang kurang naik gitu konten aku. Yang naik memang cuma yang layoff doang. Karena konten yang emosional itu memang akan naik, Rai. Banyak konten-konten emosional lainnya. Kalau misalnya kamu tahu apa namanya laundry Majapahit, itu kan kampanyenya Rinso kayak gitu kan, yang teriak-teriak, yang popok bayi, yang baby Zilla itu kan juga campaign kayak gitu. Yang halo kakak, nah itu kan juga kayak Betul, yang betul, itu betul. juga endorse gitu kan. Jadi yang membawa emosional audiens itu memang akan naik seperti itu. Tapi kalau misalkan ya kan kalau aku jatuhnya lebih ke knowledge ya tentang itu, kayak itu akan lebih susah lah, tricky, jadi memang harus lebih banyak A/B testingnya kayak gitu. Oke, Teteh. Mungkin karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, mungkin ya Teh, kita sudah lama sekali ya Teh, cukup panjang ya ternyata obrolan kita di malam hari ini. Sudah tidak terasa nih Teh, hampir 1 jam kita bersama mengobrol bareng di Live Catcher episode 2 ini. Nah, kita kan tadi udah diskusi banyak banget nih Teh terkait bagaimana sih cara membangun personal branding dan itu mulai dari kayak identitas dirinya, terus juga menyusun strateginya gimana sih cara cara biar kitanya tahu niche-nya, cara untuk menentukan audiensnya itu juga udah dibahas sama Teh Salma tadi, lika-liku tentang gimana sih tren saat ini dan apa kita harus fokus sama semua tren atau tadi yang aku tanyain apa kita fokus ke salah satu media sosial aja gitu. Nah, ternyata juga membangun personal branding ini bukan sekedar membuat postingan estetik aja ya Teh ya, tapi juga harus punya strateginya gitu, harus trial and error dulu gitu. Ternyata nggak Betul. semudah itu, tapi bukan hal yang sulit untuk dilakukan sebenarnya asalkan kita ya mau dan kita mencoba untuk lebih percaya diri lagi dan terus-terusan mencari jati diri kita, mencari audiensnya kita gitu ya Teh ya. Dunia digital ini memang seperti yang Teteh bilang cepat sekali ya Teh ya informasi-informasi yang di apa namanya yang disebarkannya, maka dari itu kayak ayo kita bikin personal branding yang kuat agar tidak menyesal di akhirnya. Ini sangat-sangat membantu ya Teh ya, apalagi Teteh tadi bilang gimana Teteh punya apa namanya punya LinkedIn yang followersnya banyak dan postingan yang bisa nge-boost up sampai di titik di reach out sama HR, betul ya Teh ya? Betul.
Nah, itu tadi teman-teman, itu tadi rekan-rekan sekalian bisa untuk menjadi bahan dan motivasi untuk Pacuan. rekan-rekan sekalian untuk membuat personal branding mulai dari saat ini gitu ya. Semoga perbincangan hari ini membuka wawasan rekan-rekan sekalian terkait personal branding dari materi-materi atau tips and trick yang sudah diberikan langsung oleh Teh Salma ini. Siapa tahu setelah ini ada the next followers Teh Salma juga yang bisa membuat personal brandingnya sendiri, mulai ngonten ya Teh ya, seperti yang Teteh tadi cerita. Ternyata setelah tanya-tanya gitu di sini, setelah mengikuti live-nya Teteh, tiba-tiba ada yang jadi content creator juga. Amin. Amin ya Teteh ya. Dan juga memberikan dampak besar untuk masa depan kita semua. Nah, tentunya akan ada lebih banyak lagi informasi menarik dan bermanfaat lainnya seputar keprotokolan, Master of Ceremony, Event Organizer, dan hanya terdapat di media sosial KPM Unpad atau website www.kpmunpad.ac.id. Saya Marsha Gina Rasidan selaku Kepala Departemen Relasi Organisasi KPM Unpad bersama Teh Salma Khairunisa pamit undur diri. Mungkin sebelumnya apakah Teteh ada closing statement yang mau disampaikan? Kayaknya mungkin lebih ke motivasi aja ya. Teman-teman Boleh. semua semangat untuk perjalanannya ke depan karena perjalanan kalian masih panjang dan perjalanan aku juga masih panjang. Semoga kita selalu diberikan hmm, orang-orang terbaik di sisi kita agar kita terus berproses dengan baik dan juga tepat seperti itu. Wah, terima kasih Teh Salma atas wejangannya dan juga motivasinya akhir live kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Hatur nuhun Teh Salma dan hatur nuhun akan Teteh serta rekan-rekan yang telah menonton live ini dari awal hingga akhir. Hatur nuhun, selamat Bye malam bye. rekan. Malam. Thank you Raya. Hatur nuhun ya Teh. Mangga boleh live jika memang ada kegiatan lainnya Teh. Hatur nuhun Teteh. Baik rekan-rekan, terima kasih dan hatur nuhun yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk menonton ini. Semoga rekan-rekan dapat mengambil ilmu serta materi yang telah disampaikan oleh Teh Salma Khairunisa. Saya Marsha Pinara Rasidan sebagai host Catcher episode 2 pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa rekan-rekan.